Pelajaran latihan yang kelima, kawin jumalan mufidatan bimil'il faraghi fima yali. Letakkan atau bukan, afwan, buatlah, susunlah jumalan, kalimat-kalimat mufidah, sempurna, bimil'il faragh, dengan cara mengisi yang kosong, tempat yang kosong, fima yali, berikut. Jadi itu ada yang kosong, kemudian ada kata al-bait, setelah itu ada kata mughlaq. Ini tidak sempurna kalau tidak diisi nih yang kosong ini. Ya, jadi diisi yang kosong ini supaya menjadi kalimat sempurna. Supaya menjadi kalimat sempurna. Baik. Bisa dipahami ya tugasnya? Kira-kira tempat yang kosong di sini apa ini? Supaya bagus maknanya. Babul baiti, gitu ya. Babul baiti mughlaqun. Tanpa tanwin ya. Kenapa? Karena mudhaf. Pintu rumah. Ya, pintu banyak. Pintu sekolah, pintu mobil, pintu kamar, ini pintu rumah, ya disandarkan supaya dia lebih khusus. Babul baiti dikasroh karena majrur sebagai mudhafun ilaih. Bab di dhammah karena marfu, khobarnya adalah mughlaq. Jadi mughlaq ini kata untuk menjelaskan bab. Mughlaq artinya tertutup. Yang tertutup itu apa? Kama, apa? Pintu. Ya. Pintu. Berikutnya nomor 2, aina titik-titik sayyarah. Di sini di kasroh berarti mudhofun ilaih. Kira-kira apa di sini? Aina miftahus sayyarah. Aina miftahu as-sayyarah. Di mana kunci mobil. Baik. Kenapa tidak bertanwin? Karena miftah adalah mudhaf. Nomor 3, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulullahi. Kenapa Rasulu? Kenapa dhammah? Karena marfu sebagai khobar. Muhammad adalah seorang utusan. Nah, kenapa tidak bertanwin? Kenapa dihilangkan tanwinnya? Karena dia mudhaf. Sebab yang mudhaf tidak boleh bertanwin. Nomor 4, baitut tabibi ba'idun. Dan juga tidak bertanwin karena dia mudhaf. Adapun
Alasan kenapa dhammah? Karena dia marfu sebagai mubtada. Ba'id ini khobar. Khobar itu menjelaskan mubtada. Yang jauh itu apa? Yang jauh adalah bait. Rumahnya Tobib, rumah yang jauh, ya. Jadi ada isim di awal kalimat, marfu mubtada. Khobarnya itu keterangannya, sesuatu yang menjelaskan mubtada, itu khobar, ya. Ya, sesuatu yang mengkhobarkan, memberitakan tentang mubtada. Al-Qur'anu kitab, apa lanjutannya? Kitabullahi. Khadijatu bintu Hamidin. Bintu, afwan, bukan binti ya. Bintu. Khadijah adalah anak perempuan. Anak perempuannya siapa? Hamidin. Jadi Khadijah keterangannya mana? Bin. Khobarnya. Khadijah adalah anak perempuan. Nah, tapi disandarkan anak perempuannya Hamid. Ya. Ya, Baitut Tabibi ba'idun. Rumahnya dokter itu dokter ya, tabib, tabib. Orang yang mengobati. Ba'idun, jauh. Berikutnya yang nomor 7, ana ibnul mudarris. Saya adalah anak laki-lakinya guru itu. Nomor 8, qalamut talibi maksur. Pulpennya pelajar itu patah. Jadi yang patah apa? Pulpen. Jadi ini mubtada, ini keterangannya, khobar. Dua-duanya hukumnya marfu. Ya. Nomor 9, babud dukani maftuhun. Pintu toko itu terbuka. Dukani ya, dukani maftuhun. Pintu toko itu terbuka. Jadi yang terbuka adalah bab, pintu. Jadi ini mubtada, isim di awal kalimat, tidak ditanwin, apa hukumnya marfu? Alamat rafa'nya dhammah, tidak bertanwin karena dia mudhaf, dukan mudhaf ilaih majrur, maftuhun, khobarnya mubtada. Dia sesuatu menjelaskan mubtada itu bab. Berikutnya kharajal mudarrisu min ghurfah. Ghurfah bisa bermakna ruangan, bisa kamar, di sini ruangan. Guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Kharaja fi'il, bukan isim. Kalau fi'il seperti ini di awal berarti kalimatnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Berarti yang ada adalah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Kalau mau cari fa'ilnya, bertanya. Kharaja artinya keluar. Siapa yang keluar? Guru. Berarti itu fa'ilnya itu. Nah, makanya marfu. Gitu ya. Jadi gampang. Lebih gampang daripada mubtada khabar. Lebih gampang daripada mubtada khabar. Jadi kalau ada kata kerja, ya tinggal bertanya saja, begitu caranya. Ya. Kharaja keluar. Siapa yang keluar? Mudarris. Andai kata mudarris itu di belakang, kharaja min ghurfatil mudiri al-mudarris. Al-mudarris tetap fa'il, pelaku. Telah keluar dari ruangan kepala sekolah, siapa yang keluar? Al-mudarris. Walaupun dia di akhir. Jadi tidak mesti itu urutannya harus fi'il langsung fa'il. Kadang tidak seperti itu, ada perantara kan.
Intinya bertanya seperti itu tadi. Nah, jawaban dari pertanyaan itu itulah fa'ilnya nanti. Ya. Latihan 6. Sahih at-tarkibat taliyata. Benarkan. Maksudnya benarkan di sini bukan artinya kita bilang oh ya benar, bukan. Maksudnya perbaiki, gitu. Ya. Disuruh betulkan. Perbaiki at-tarkibat, susunan susunan misalnya susunan kata-kata at-taliyah berikut, ya, susunan kata-kata. Al-qalamu at-talibi. Al-qalamu at-talibi. Mana yang keliru ini? Al-qalamu ini harusnya tidak pakai al. Kenapa? Sebab qalamu mudhaf. Kita sandarkan pulpennya pelajar itu. Yang mudhaf itu kan jangan kasih al dan jangan kasih tanwin, begitu. Ya. Ingat ya. Berikutnya, babu sayyaratu. Harusnya babus sayyarati. Babus sayyarati. Kenapa sayyarati? Sabda mudhafun ilaihi. Kita sandarkan pintu kepada sayyarah. Mudhafun ilaihi harus majrur. Seperti itu. Berikutnya bintu Hamidun. Yang benarnya bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Anak perempuannya Hamid. Putrinya Hamid. Ar-Rasulullahi. Yang benarnya tanpa al, Rasulullah karena mudhaf. Ya. Ismul walada. Yang benarnya ismul waladi. Sebab mudhafun ilaih. Nama anak itu. Ibnunil mudarris. Ini bacanya ibnun. Kalau ketemu al, ibnunil, gitu. Jadi ibnun tanwin ya. Tanwin itu kan nun sukun. Itu diharokati kasroh. Ibnu menjadi ni, nuni, ibnu ni. Ibnun itu jadi ni. Ibnunil mudarrisi. Begitu bacanya ya. Sama di surah Al-Qiyamah. Ila rabbika yauma idzin al-mustaqor. Yauma idzin tanwin ketemu al-mustaqor. Bacanya ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Gitu ya. Jadi jangan yauma idzil. Hah? Ya, begitu. Seperti qul huwallahu ahadun disambung dengan ayat setelahnya Allahu somad. Nanti bahasanya qul huwallahu ahadunillahus somad. Jadi jangan sembarang menyambung ayat ya kalau tidak tahu aturannya. Saya berikutnya apa Mas? Rahman? Ibnunil mudarris. Yang benarnya Ibnul mudarris tanpa tanwin. Ibnul mudarris. Begitu yang benarnya. Jadi ibnun tanpa tanwin. Harusnya begini, ya. Kenapa? Karena dia mudhaf. Karena dia mudhaf. Berikutnya latihan 7. Perhatikan kata Muhammadun. Muhammadun nama dan namanya tunggal. Ya. Perhatikan dua nama ini. Muhammad
dan Abdullah. Rasulullah. Muhammad nama. Abdullah Muhammad, nama. Bedanya ini satu kata. Ya, terhapus. Kalau Muhammad satu kata. Kalau satu kata namanya mufrad. Kalau nama alam. Alam ya. Namanya alam. Kalau isim, isim itu jadi alam dia mencakup gelar, mencakup kunyah dan mencakup isim. Misalnya Abu Hurairah. Ini bukan isim. Sebab namanya adalah ada sembilan pendapat. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman namanya. Nah, Abdurrahman ini namanya isim. Abu Hurairah namanya kunyah. Terus kalau ada gelarnya, nah, namanya lakob. Ya. Nah, kunyah, isim dan lakob itu gelar. Gelar itu kayak Najmuddin, Syamsuddin, Muhyiddin kayak gitu. Maka apa tiga ini yaitu isim, kunyah dan lakob itu gelar itu masuk dalam kata alam. Alam. Jadi Muhammad karena dia isim nama berarti dia masuk dalam kata alam ya. Masuk dalam kategori alam. Nah, karena dia tunggal maka Muhammad ini dikatakan al-mufradul alam. Dikatakan mufrad karena dia tunggal, al-alam karena dia tadi nama. Namanya al-alam, al-mufrad atau al-mufradul alam. Dan sementara Abdullah ini juga alam, tapi dia tidak tunggal karena terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama mudhof, yang kedua mudhofun ilaihi. Nah, yang dibahas di sini sekarang adalah al-mufradul alam. Ya, kalau Abdullah dan yang semisalnya yang dipanggil itu mudhof itu ada pembahasan tersendiri. Kita pisah ya. Yang dibahas sekarang adalah nama tunggal. Nama tunggal. Seperti Muhammad, Khalid, ya. Jadi Muhammadun ketika dipanggil dengan ya atau yang semakna dengan ya, maka hilangkan tanwinnya. Kemudian berikan harokat yang merupakan alamat rofa'nya. Muhammad ini kalau marfu alamatnya apa? Dhammah ya. Tapi jangan tanwin. Jangan tanwin. Jadi Muhammadun ya Muhammadu. Nah, gitu. Jadi kalau Ammarun ya Ammaru. Bilalun ya Bilalu. Nah, begitu aturannya. Ya. Lain halnya saya singgung karena mudah yang tadi. Lain halnya kalau yang dipanggil itu mudhof. Terserah dia nama atau bukan nama. Kunyah atau dia isim
nama seperti Abdullah, atau bukan nama tapi seperti penuntut ilmu, thalibul ilmi. Ini kan mudhof ilaih. Nah, yang dipanggil itu mudhof, maka dia dinasab, di fathah. Kita bilang ya Abdallah, ya Abdallahi, ya thalibal ilmi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, ya karena mudhofun ilaih. Hanya yang mudhofnya ini. Kalau Abdullah ini lafzul jalalah, al-ismul a'zam Allah, ini dia selalu kasroh. Kenapa? Karena susunannya mudhofun ilaih gitu. Hanya abdu yang mudhof itu kan bisa abdu, bisa abda, bisa abdi gitu. Nah, ketika dimasukkan ya di fathah, ya abda, bukan ya abdu, ya Abdullah, itu keliru. Ya Abdallah, ya. Baik. Untuk abu abu itu pakai waw dia, pakai waw. Abu ketika marfu pakai alif, ketika mansub aba pakai ya, ketika majrur abi. Jadi kita akan ketemukan kalau kita baca hadis Abi Hurairah, kalau kita masukkan huruf jar misalnya an Abi Hurairah, bukan an Abu Hurairah, bukan an aba, tapi an Abi Hurairah. Qala Abu Hurairah, berkata, siapa yang berkata? Abu. Kenapa pakai waw? Karena marfu, fa'il. Berkata Abu Hurairah. Tapi kalau dipanggil ya Aba Hurairah pakai alif, karena alif alamat nasab pada Abu, ya. Ya Aba Hurairah, ya Aba Abdillah, ya. Ya ini kadang dihilangkan, ya ini kadang dihilangkan, ya, dalam sebagian kalimat. Seperti kalau kita panggil Muhammad, itu kan sebenarnya ya Muhammad begitu, ya. Jadi kalau panggil kunyanya orang Aba Abdillah, Aba Hurairah, Aba pakai Aba, ya. Abdullah, begitu, ya. Itu kalau aneh, ya, kalau bahasa Arab. Ya, kalau kita kan orang Indonesia biasanya namanya tidak ada aturan begitu, ya. Karena kita ya, ya, karena kita kan ya mengira beda Abdullah, Abdillah itu beda. Padahal itu sama. Hanya penggunaannya kapan harus marfu, kapan harus mansub, kapan harus majrur, ya. Tapi maknanya sama, artinya hambanya Allah. Hanya penggunaannya kadang harus pakai Abdullah, nanti salah. Kadang harus pakai Abdullah, kadang harus pakai Abdillah. Mananya semuanya hamba Allah, itu artinya. Ya Rasulullah. Seperti itu, ya. Ya Rasulullah. Karena Rasul disandarkan kepada Allah. Baik, ini yang pertama. Muhammad ya Muhammad. Khalidun ya Khalidu. Pembahasan yang kedua, Ustad, walad. Ustad nama atau bukan? Bukan, ya? Bukan nama. Baik. Ustad, kita sudah belajar, ya, tentang ma'rifah dan nakirah. Terutama yang ikut-ikut dari awal ini. Ya. Masih ingat? Ma'rifah nakirah. Ma'rifah satu, kata ganti. Saya, ana, anta, kamu, anti, kamu perempuan. Nahnu, kami. Antum, huwa, dia, hiya. Itu semuanya ma'rifah, menunjukkan tertentu. Yang kedua, alam. Alam tadi ada tiga, ada isim, ada kuni, ada lakob, ya. Ini ma'rifah, menunjukkan tertentu. Yang ketiga, isim isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk, hada, hadihi, dalika, tilka. Yang keempat, alladhi dan teman-temannya. Alladhi, allati, alladhina. Ini namanya isim mausul namanya, ya. Jadi dihafal saja, dia dihafal. Alladhi dan kawan-kawan gitu. Jumlahnya sedikit. Yang kelima, ma'rifah yang kelima, nakirah, apa isim yang ada alif lamnya. Kata yang ada alif lamnya. Rajulun,
ar-rajulu. Kitabun al-kitab. Yang pakai al itu ma'rifah. Yang tidak pakai al itu namanya nakirah. Yang keenam, yang disandarkan kepada ma'rifah. Kitab, ma'rifah atau nakirah? Nakirah dia. Bukan kata ganti, bukan nama, bukan kata tunjuk, bukan isi mausul, bukan alladhi atau temannya. Dan tidak ada alinya. Kitab itu nakirah, tapi kalau kita sandarkan kepada ma'rifah, kitabullahi, Allah, nama kan? Kitab Muhammad, menjadi tertentu dia. Kalau kitab, ya ini kitab, tidak tertentu. Tapi kalau kitab Muhammad berarti khusus. Kitabnya Muhammad. Gitu. Itu menunjukkan tertentu. Itulah ma'rifah namanya. Dan sekarang perhatikan, Ustad, ma'rifah atau nakirah? Hah? Ustadun. Hah? Dia nakirah. Ya, nakirah. Kalau nakirah dipanggil, maka itu ada dua kemungkinan. Yang nakirah itu tidak dimaksudkan tertentu atau dimaksudkan tertentu. Contohnya orang lagi ceramah. Bertemakan tentang kezaliman. Dia berkhutbah dengan berapi-api. Di antara yang diucapkan dalam khutbahnya, ya zaliman, ittaqidz zulm, fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Wahai zalim, wahai orang yang berbuat zalim, hati-hati terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Perhatikan kata ucapan dia, wahai orang zalim. Apakah dia maksudkan satu jamaah dari sekian jamaah? Atau umum? Tidak menunjukkan tertentu. Intinya yang berbuat zalim umum ya. Berarti tidak menunjukkan tertentu tadi. Iya. Contoh yang lain. Ada si A, si B, mereka bermasalah, ya, punya masalah, cekcok, ya, kemudian ya, saya dengar pembicaraan mereka, ini saya tahu si A ini tidak beres ini, dia zalim kepada si B. Saya nasihati, ya zalim, ittaqillah, ittaqid dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Ucapan saya, ya zalim, menunjukkan tertentu atau tidak tertentu? Nah, beda ya. Ya, sekarang kalau saya maksudkan tertentu sama dengan nama yang tunggal tadi, ya zalimu, begitu. Tapi kalau saya tidak maksudkan tertentu, ya zaliman, sama dengan ya Abdullah di fathah. Gitu. Paham ya? Jadi sudah berapa ini? Sudah 4 ya? Karena nama 1, kemudian mudhof 2, kemudian nakiro, ada yang dimaksudkan tertentu, dia sama dengan nama, harokatnya. Ada yang tidak dimaksudkan tertentu, dia sama dengan yang mudhof. Tersisa 1. Karena munada itu yang dipanggil itu ada 5 jenis. Kita sudah ambil 4 ini. Paham tadi semuanya? Ya. Sisa 1 lagi. Apa itu 1? Jangan dulu. Jadi ustadz, kita panggil wahai ustadz. Kan kita maksudkan ustadz yang kita ajak bicara. Ya ustadzu, ya syekhu. Nah, gitu. Kalau kita panggil pelajar tertentu, kita maksudkan ya tolibu. Tapi kalau secara umum, ya toliban. Ya walad, waladun, ya waladu. Baik. Sekarang latihan. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah sambil mendobat, itu mengharokati
awakhiril kalimat, akhir-akhir kata. Ya Aliyu. Terus yang kedua, ya Abbasu. Kenapa ya Aliyu ya Abbas? Karena nama. Ya, ya Muhammad sama tadi, ya Khalidu. Sekarang berikutnya, Syekhu atau Syekhun? Karena tidak ada ya di sini. Perhatian ya. Ya, jangan sampai tertipu tadi. Tidak ada a, ya. Berarti ya apa? Berarti Syekhun. Tidak ada sebab untuk menghilangkan tanwinnya. Nah, yang berikutnya ya Syekhu. Di situ baru. Nah, itu kalau dia maksudkan tertentu ya Syekhu. Terus ya Rojulu. Ya Rojulu. Dia maksudkan lelaki tertentu. Kalau tidak maksudkan tertentu berarti ya rojulan begitu ya. Hanya di sini pembahasannya dia maksudkan orang tertentu. Misalnya dia ada lelaki di depannya dia panggil ya rojul begitu. Yang berikutnya. Ya sirun. Kenapa? Karena ya di situ asli Yasir nama orang. Namanya bukan Sir. Bukan Sirun namanya. Kalau dipanggil ya Sirun bukan. Yasir bukan. Tapi Yasir itu nama orang, Yasir. Jadi kalau dipanggil pakai ya double ya-nya, ya Yasir gitu ya. Ya, jangan tertipu. Itu ya aja asli di situ. Nah, ini penulisnya bagus ini. Suka gitu untuk mengetes kita konsentrasi atau tidak ini. Ammar masuk ya Ammaru. Doktur, dokturun tanpa ya. Kalau ada ya-nya ya dokturu. Nah, ya doktor. Profesor doktor ya. Masya Allah. Ya bisa masuk lakop di sini. Bukan bukan lakop juga kayaknya. Apa ya? Maksudnya bukan gelar, kalau di bahasanya kita kan gelar ya, gelar dalam pendidikan akademik. Tapi yang dimaksud lakop itu dia digelari begitu apa ya? Dia menjadi tertentu. Kalau dokter kan banyak ya. Ya, kalau sudah S3 berarti kan begitu, selesai S3 dokter begitu. Kalau lakop itu misalnya ada sesuatu digelari tertentu sebagai pujian atau celaan. Ya Al-Amin misalnya, ya seperti Nabi gelarnya kan, sebab karena dia sangat amanah digelarnya dia kayak As-Siddiq Al-Faruq, Dzun-Nurain, ya itu namanya lakop namanya gitu. Misalnya Khalid bin Walid di galeri Saifullah, misalnya pedangnya Allah, itu gelar namanya, gitu, lakop itu ya. Baik, berikutnya Iqra al-mithal al-atiya thumma kawin as'ilatan mithlahu musyiron ila suwarit taliyah. Bacalah contoh yang akan datang. Kemudian bentuklah atau buatlah pertanyaan-pertanyaan semisal contoh. Buat pertanyaan semisal contoh berisyarat kepada gambar-gambar berikut. Suar itu jamak, kata jamak dari suratun, suar. Kitabu man hada, kitabnya siapa ini? Ini mubtada ya. Ini mubtada ini. Mubtada ini khobar ya. Jadi dibalik susunannya. Karena di jawabannya nanti kitabu man hada, nanti jawabannya hada kitabu Hamidin misalnya ya.
Jadi kitab di sini mudhof ke man mudhofun ilaih. Hanya karena dia mabni maka dia selamanya sukun. Ya, lafadz man itu tidak berubah. Kecuali ketemu dua sukun bisa berubah jadi kasroh. Mani. Jadi kalau pulpen bilang qalamu man hada, pulpennya siapa ini? Ya, tidak dijawab. Tidak dijawab. Di sini penulis mengatakan baca contoh, kemudian buat pertanyaan semisal dengan contoh. Bukan kemudian jawab pertanyaannya ya. Jadi harus fokus ini. Kalau tidak, jadi lebih mudah karena kita hanya membuat pertanyaan. Kita buman hada, berarti kalau gambar pulpen qalamu man hada, gambar kemeja, apa itu? Qamisu man hada, gambar rumah. Baitu man hada, jadi bait yang disebut di awal itu mudhof, ya. Khobar dia mudhof, makanya tidak ditanwin. Karena disandarkan kitabnya siapa, hanya siapanya itu belum, masih ditanyakan siapa orangnya gitu ya. Tapi dia disandarkan. Berikutnya gambar sariruman hada. Yang ke-9. Latihan 9 ismun. Ini pembahasan tentang hamzah wasol yang saya pernah terangkan waktu itu pertemuan yang lalu. Ismun, perhatikan cara bacanya. Ismul waladi. Jadi penekanannya di sini pada hamzah wasolnya, cara membaca hamzah wasol. Ismul waladi Muhammadun. Nama anak itu adalah Muhammad. Susunan kalimatnya ini ismu mubtada, dan dia mudhof, ya, mudhof. Dhammah marfu, ya, apa itu alamat rofa karena dia mubtada, tidak ditanwin karena dia mudhof. Jadi dhammah apa alasannya? Kenapa dhammah? Karena dia marfu sebagai mubtada, terkena rofa sebagai mubtada. Kenapa hilang tanwinnya? Karena dia mudhof. Jadi mudhof itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tergantung dia sebelum mudhof itu dia apa kedudukannya. Kayak ini isim kan dia di awal kalimat mubtada. Berarti marfu. Nah, setelah itu dia disandarkan al-waladi. Disandarkan kepada al-walad. Berarti harus hilang tanwinnya. Al-waladi majrur karena mudhof ilaih. Muhammad marfu sebagai khobar. Menerangkan tentang nama. Nama anak itu adalah Muhammad. Penekanannya ketika hamzah wasol di awal kita baca ismul waladi Muhammad. Tetapi lihat setelahnya wasmul binti Zainabu. Bukan lagi wa ismu. Bukan begitu lagi. Tapi was itu hamzah wasol ketika berada di tengah, anggap dia tidak ada, begitu. Anggap dia tidak ada. Adanya seperti tidak adanya. Wasmul binti Zainab. Ini hamzah wasol ini. Hamzah wasol, ini juga hamzah wasol. Ketika di tengah dia tidak terbaca, langsung ke lam. Wasmul. Bukan lagi wasmual. Tidak ada a-nya lagi ya. Ini hamzah wasol juga. Wasmul binti Zainabu, dan nama anak perempuan itu adalah Zainabu. Ini Zainab khobar. Nah, di awal lagi ismul mudarrisi Hamidun. Di awal, berarti kita baca ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri, mas, bukan lagi ma ismu, bukan, tapi masmul mudir. Berikutnya Ibnun, ya. Ibnu Khalidin dibaca ya. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wabnu. Bukan lagi wa ibnu. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarrisi fil fasli.
Aina ibnul mudiri, begitu ya. Aina ibnu. Jadi dia seperti tidak ada. Aina ibnu. Kenapa? Kencang. Hah? Oh begitu. Nah, yang kedua ibnun ya. Baik. Jadi kita nanti latihan ya, baca di rumah begitu. Ini sebenarnya masih pelan ini. Kalau di kalangan masih pelan dia. Ya, masih pelan. Kalau kita ke itu kalau dulu, sekarang jarang ya saya lihat Ustaz suruh santri membaca, tapi kalau dulu kita di as-sunnah itu membaca begini. Kalau saya kasih contoh. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Ismul mudarris Hamidun wasmul mudir. Itu kencang cara bacanya. Kalau percakapan begini ya masih harus lebih lama sedikit karena ada intonasinya kan. Tapi kalau membaca biasa itu cepat. Ibnu Khalidin itu kan tidak perlu diharokati kalau sudah ditahu. Harokat saja yang kita tidak tahu di situ ya. Nah, itu gunanya kemarin harus hafal kosakata. Ketahuan berarti nih belum hafal kosakatanya. Mufradat. Ibnu Khalidin fil madrasati. Artinya anak laki-lakinya Khalid berarti putranya Khalid fil madrasah berada di sekolah madrasah. Berarti bukan madrasah itu yang bukan universitas, bukan. Ya. Oke. Wabnu Hamidin dan putranya Hamid fil jami'ah berada di kampus. Jadi madrasah itu untuk yang sebelum kuliah. Ya. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Anaknya guru itu, anak laki-lakinya guru itu, putranya guru itu fil fasli. Berada di dalam kelas. Aina ibnul mudiri, di mana putranya kepala sekolah. Jadi kalau putranya guru di kelas, nah, di mana putranya mudir. Ya, sekarang kalau saya bertanya, apa kalau di sini diartikan di kelas dan di dalam kelas. Lafadznya kan ada perbedaan ya, tapi secara makna sama atau tidak? Sama ya sudah berarti tidak ada masalah. Dalam terjemahan begitu. Ya. Muhammad adalah dokter. Muhammad adalah seorang dokter. Beda maknanya? Sama. Sudah, itu tidak salah dua-duanya itu. Jadi begitu ya. Tidak mesti harus persis, tapi maknanya sama. Jangan jangan ada perbedaan begitu. Walaupun perbedaannya, ya. Ya, seperti itu. Berikutnya, yang terakhir, Iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Jadi seperti itu ya dalam dalam menerjemah seperti itu. Ya. Hanya terkait dengan fi tadi itu fi kan di antara maknanya di dalam ya. Di artinya di dalam. Ada di bermana di atas. Ya. Contoh ucapan Fir'aun
kepada tukang sihir atau terkait dengan tukang sihir. Dia bilang la usollibannakum fi judu'in nakhl. Saya akan salib kalian di batang pohon kurma. Itu di situ di dalam batang atau di atas? Di atas artinya, bukan dimasukkan di dalam batang gitu. Nah, gitu ya. Nah, intinya belajar ya. Terus belajar nanti akan ada pengetahuan-pengetahuan tambahan gitu ya. Sama mungkin dengan bahasa Inggris yang lebih sulit kan daripada bahasa Arab. Ya, dia harus lebih banyak ini. Setiap hari belajar menghafal kosakata. Ya, mungkin yang dulu-dulunya tidak tahu bacanya kan lain dibaca dan ditulis, tapi karena sering dengar juga akhirnya bisa juga kan. Nah, begitu. Bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa Inggris, ya. Iqra ma yali. Apa artinya Iqra? Bacalah. Siapa yang disuruh? Kamu, ya. Nah, berarti itu pelakunya anta gitu pelakunya, tapi tidak disebut antanya gitu ya. Kalau dua orang harus ada tambahan Iqra'a gitu. Kalau banyak laki-laki Iqra'u. Kalau perempuan Iqra'i. Ini tidak apa-apa kalau tidak dihafal ya, kan ini hanya ini saya tambahan-tambahan. Tapi kalau diingat alhamdulillah. Kalau dua perempuan sama dengan dua laki-laki Iqra'a. Kalau banyak perempuan Iqra'na. Yang seperti ini kalau kita kuasai ini memudahkan juga untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, sudah kepanasan. Jadi belajar ilmu dasar itu memang begitu, harus sabar, harus lewati itu kesulitan-kesulitan. Karena setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, hanya banyak orang tidak mampu lewat. Ketika dia sulit sudah kalah. Tapi biar bagaimanapun juga dia akan sulit terus. Karena memang kesulitan itu setelah apa kemudahan itu setelah kesulitan. Nah, gitu ya. Saya uh, pernah mengajar. Setelah di kitab keberapa ada angkatan baru, dia bilang, wah ini kalau belajar kayak berasap kepalaku. Terus temannya yang lebih duluan belajar, dia bilang, wih, memang dulu kita juga belajar susah sekali, kayak berat-berat, bukan susah berat. Dalam hati saya, ini yang berbicara itu, menurut saya itu orang-orang yang mudah paham. Tapi bisa kira itu ucapan itu berat katanya. Kira-kira bagaimana yang tidak paham itu? Padahal ini saya tidak menyangka itu akan keluar kalimat itu dari mereka. Karena sepanjang yang saya tahu mereka mudah belajar, mudah paham. Dan sudah sampai ke kitab yang ketiga kalau tidak salah. Sudah bisa baca kitab Gundul. Ternyata mereka berucap seperti itu. Kira-kira bagaimana itu? Pusing yang tidak paham itu. Gitu, ya. Jadi ternyata yang berat itu memang dirasakan oleh pemula, walaupun dia paham. Dan saya juga pernah alami begitu. Awal-awal belajar bahasa Arab itu tidur itu saya bareng-bareng tapi saya tidur. Terpikir terus ini panas ini di sini. Ya, terpikir kayak terbayang-bayang itu tadi pelajaran dan agak berat memang. Padahal paham, paham. Bukan tidak paham, paham tapi ya ada begitu mungkin cobaan ketika belajar ya. Bacalah hal berikut sambil memperhatikan qawaida nutqi hamzatil wasli, sambil memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal. Siapa yang baca pertama? Coba kita. Nomor satu. Ya. Eh? Fil Iraq. Iraq. Irak. Irak. Ya. Ya.
Jadi hal-hal yang begitu ada yang baru kadang kita tidak tahu, padahal mungkin sering kita ucapkan itu biasa ya, bagi pemula itu biasa. Tapi setelah dia keliru tadi, itu kan dia ingat nih, nanti lain kali tidak keliru lagi. Tapi harus yang sudah lewat itu harus sering-sering diulang, harus sering dibaca. Ya. Berikutnya, ya, Abu. Disambung, berarti tidak dibaca hamzah wasal ya. Nah, begini cara bacanya, khorojab, langsung ke ba sukun. Ya, khorojab, ya, sebab hamzah wasalnya tidak terbaca karena kita sambung dengan yang sebelumnya. Khorojab. Nah, makanya tadi perintahnya penulis kan bacalah hal-hal berikut dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal di situ penanganannya. Berarti bacanya nanti kharajabnu, gitu. Tobibi, ya. Hah? Oh, ada alnya. Min, minal bait. Asalnya min itu sukun ya. Asal min itu sukun. Tapi karena ketemu dua sukun diharokati fathah. Jadinya minal baiti. Bagus. Kharaja ibnu Tabibi minal bait. Anaknya Tabib itu telah keluar dari rumah. Nomor 3, disambung coba. Ya, dhahaba ibnu tajiri. Ya, untuk fi'il. Jadi begitu. Jadi jangan fokus ke hamzah. Hamzah itu anggap tidak ada. Berarti langsung bak sukun. Kharaja ibnu tajiri, dhahaba ibnu tajiri ila suq. Putranya pedagang itu telah pergi ke pasar. Baik, berikutnya. Baik. Nama insinyur itu adalah Faisal dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Mas'ud ya. Berikutnya. Ah, Mas. Gitu. Jangan dianggap itu aneh ya. Jangan dianggap masalah disambung. Ya. Mas Murrojul. Kalau Rijal panjang jimnya. Rijal ada alif ya. Rijal itu banyak laki-laki. Dia kata jamaknya nanti akan datang ya. Masih masih ada beberapa pelajaran lagi. Pelajaran tentang kata tunggal dan jamak. Ini rojul. Jadi perhatikan kalau rijal itu ada alif setelah jim begini. Ya. Kalau tidak ada berarti rojul laki-laki atau rijlun artinya kaki. Sama tulisannya, tapi beda bacanya. Itu dari mana kita bisa bedakan? Ya lihat kalimatnya kan pasti cocoknya laki-laki atau kaki. Ya gitu kan. Walaupun sama tulisannya. Masmur rojul kan tidak mungkin di sini nama kaki, tapi nama lelaki itu. Masmur rojul. Yang terakhir, ya, Pak Herma. Ya dibaca karena di awal. Ibnu man anta? Anda Ibnul Waziri. Saya adalah anaknya Pak Menteri. Anda Ibnul Wazir. Anta atau anti? Bisa tidak dibaca anti di sini? Kenapa? Ya karena Ibnu laki-laki. Andai kata bin berarti bintu man anti, gitu ya. Padahal sama tulisannya, tapi dari konteks kalimat bisa kita bedakan itu. Gitu. Makanya harus hafal mufradat kosakata. Kalau tidak, itu nanti bingung. Dan terakhir, kosakata apa kata-kata baru, ada kalimatul jadidah, ar-rasul utusan,
Al-Ka'bah, Ka'bah, al-ism. Ini bacanya yang di kasro itu lamnya ya, al-ismu, al-ism. Kan hamzah wasl tidak terbaca kalau yang diharokati itu yang lamnya yang sukun, al-ism. Kan lamnya sukun, hamzah waslnya tidak terbaca. Ya. Yang ketemu dua sukun itu ini nih. Lam sama sin. Adapun hamzah wasl dia tidak terbaca. Kan kaidahnya begitu. Berarti yang diharokati adalah lamnya, alismu. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman bi'salismu, bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismu. Hah? Jadi di sini kan tidak ada harokat. Ya, hamzah tidak ada harokatnya. Ya, alnya kan. Terus al untuk lamnya, lamnya kan sukun. Hah? Ya. Hamzah wasol ini tidak terbaca. Kaidahnya kan kalau ada yang mendahului dia tidak terbaca kan begitu. Nah, setelah itu sin. Berarti bertemu dua sukun. Yang sukun mana? Lam dengan sukun. Diharokati salah satunya. Lam atau sin yang mau diharokati? Bukan hamzah. Hamzah wasol tidak terbaca. Berarti lam yang diharokati kasur. Alismu. Begitu saja. Iya. Iya. Jadi hamzah wasol kan hamzah wasalnya tidak terbaca. Kaidahnya kalau ada yang mendahuluinya di yang sebelumnya tidak terbaca hamzah wasal. Ya. Nah, berarti di sini al 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 samsiyah ya. Qamariyah al sukun. Kemudian sini sukun. Adapun hamzah wasal memang pada asalnya dia tidak terbaca ketika ada yang sebelumnya kan. Berarti yang mau diharokati di sini lam atau sin. Nah, yang diharokati adalah lamnya dengan diharokati kasroh. Alismu. Ada di surah Al-Hujurat itu ayat bi'salismu, bukan bi'sal ismu. Sama ini alibnu. Kalau tidak ada alnya ibnun i. Karena dia di awal. Tapi kalau ada alibnu. Al-am paman dari jalur ayah, saudaranya ayah. Al-khal saudaranya ibu. Al-hakibah tas, sayyarah mobil, asyari'u jalan, mughlaqun tertutup, tahta di bawah, hunaka di sana. Kalau huna di sini. Kalau tidak ada kafnya. Kalau ada kafnya menunjukkan jauh di sana perbedaannya. Al-muhandisu insinyur ya. Sayyaratul mudarris, ini kesimpulan. Mobil ya guru. Sayyarah itu mudhaf, mudarris namanya mudhafun ilaihi. Majrur hukumnya ya. Selesai pelajaran 5. Pelajaran 6 berkaitan dengan isim isyarah satu orang dekat perempuan. Hadhi. Insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.